Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami merayakan pesta Hari Raya Kerahiman Ilahi. Bahwa Bapa sungguh rahim, sungguh berbelas kasihan, seperti lautan luas yang selalu mengampuni dan memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat dan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini adalah Hari Kerahiman Ilahi. Hari yang ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai hari yang mau menyatakan bahwa Allah itu rahim tanpa batas. Selalu memberi kesempatan, memberi waktu bagi kita untuk kembali kepadanya. Dan selalu mengampuni, memaafkan. Ya. Dan itu merupakan suatu hari yang luar biasa bagi kita. Saya mau mengajak Anda untuk menghubungkan Hari Kerahiman Ilahi ini dengan Paus yang baru saja meninggal, Paus Fransiskus. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Ada beberapa hal. Pertama, dalam mutonya yang berjudul Miserando et Eligendo, belas kasih dan pilihan. Eligendo, pilihan. Jadi Paus ini juga menekankan aspek belas kasih kepada siapapun. Dia tidak peduli agama apapun, maka dia menjalin hubungan yang baik dengan Kristen, dengan Yahudi, dengan Islam, dengan aliran apapun. Bahkan lebih dalam lagi kelompok-kelompok LGBT, ya, kelompok-kelompok yang nampaknya bertentangan dengan gereja, dia tetap merangkul, ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana beliau tidak sungguh-sungguh berbelas kasih kepada siapapun, pada anak kecil, dan dia mengatakan, siapakah aku ini untuk menghakimi orang lain. Maka ketika ada seorang anak yang datang kepada Paus dan menangis kepada Paus, dia dipeluk oleh Paus dan mengatakan bagaimana bapaknya yang tidak beriman itu, yang tidak pergi ke gereja dan seterusnya. Dan Paus menjawab dengan penuh kasih, Allah berbelas kasih kepada bapamu yang meninggal itu. Anak itu dirangkul, dipeluk. Siapalah kita ini untuk menghakimi orang lain? Satu unsur penting dari belas kasihan adalah non-judgmental thinking. Kita harus melatih diri untuk tidak mudah menghakimi dengan pikiran kita. Apakah dia orang Islam, apakah dia orang Kristen, apakah dia hidupnya katakanlah kacau. Kita tidak berhak mengadili dan menghakimi orang lain. Dan ini suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Dan untuk tidak mengadili menghakimi, maka beberapa syarat penting yang harus kita miliki adalah universalitas manusia itu berharga di mata Allah, siapapun juga. Maka Paus mencuci kaki para tahanan, ya, bahkan wanita sekalipun dia mencuci kaki. Satu hal yang dia katakan yang belum dia lakukan karena dia meninggal, dia akan mengunjungi orang-orang dalam penjara. Dalam tulisannya, dalam pesan terakhirnya yang belum kesampaian adalah mengunjungi orang-orang yang dalam penjara, yang terbelenggu, yang tersesat. Maka dia pergi kemana-mana dengan moto yang demikian, orang-orang yang termarginalisasi. Nah, para saudara, bagaimana kita bisa bersikap seperti Paus yang memiliki daya pesona untuk memperhatikan semua lapisan masyarakat dan semua lapisan orang dengan segala macam kehidupan sangat berharga bagi kita. Maka satu hal penting yang kita coba jalankan adalah berdoa. Paus sebelum berangkat ke dalam karya misinya, karya pastoralnya, sebelum berangkat dan sudah berangkat, dia duduk di Basilika Maria Maggiore. Basilika yang dia suka dan dia sayang, dia duduk, dia persembahkan perjalanannya. Maka tidak heran ketika dia menjadi man of prayer, manusia pendoa.
yang mendoakan orang-orang yang dia mau layani, maka dia begitu kuat dalam perjalanan di usia 88 tahun. Saya saja yang berusia 65 tahun seringkali tidak mampu berbuat demikian, tapi beliau di usia 88 tahun mengunjungi 4 atau 5 negara, Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, Singapura. Ya, coba Anda bayangkan perjalanan yang begitu dahsyat tanpa kekuatan Allah. Hidup kita, saudara, tidak mungkin berjalan tanpa kekuatan Allah, tanpa bantuan Bunda Maria, tanpa bantuan Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa menjadi men or women of prayer. Berdoalah. Ya, itu dua hal yang mau saya katakan kepada Anda, berbelas kasih dan berdoa. Ya. Dan karena itulah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, Anda berdoa. Saya berkali-kali mengulang kepada Anda, kita sama-sama. Ya, berdoalah paling minimal sesibuk-sibuk apa. Ya, 5-10 menit setiap hari mendoakan Bapa kami dan Salam Maria 3 kali saja juga cukup. Apalagi kalau nanti lebih daripada itu. Karena apa, saudaraku terkasih? Jadi 3 kali Salam Maria, 3 kali Bapa kami. Salam Maria dan Bapa kami pertama untuk diri sendiri. Salam Maria dan Bapa kami kedua untuk keluarga Anda. Salam Maria dan Bapa kami yang ketiga untuk dunia, untuk orang-orang yang Anda doakan. Supaya kita tidak punya sikap mental yang mengadili dan menghakimi orang lain. Manusia lebih berharga daripada pikiran-pikiran kita sendiri yang seringkali pendek dan cepat gitu. Jadi para saudara, semoga di hari kerahiman ilahi ini Tuhan selalu menghargai kita, dan itu kita bisa lihat dalam diri Yesus. Ya, maka Yesus dikecam, diadili oleh orang-orang Yahudi, oleh Al-Farisi karena sikap mereka yang suka mengadili dan suka menghakimi orang lain. Jauhkan dari pengadilan, jauhkan dari penghakiman ini. Hargailah manusia, siapapun dia. Manusia, bukan karena agamanya, bukan karena sukunya, bukan karena kepribadiannya, tapi hargai manusia. Respect dan menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sangat mulia dan luhur. Dan untuk kita bawa kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.